Selamat siang. Selamat datang kembali di Sekolah Minggu GKA Trinitas. Adik-adik, gimana nih kabarnya? Ada sukacita hari ini? Wah, kita bersukacita sekali ya. Kita bersyukur karena siang hari ini kita boleh datang kembali kepada Tuhan di Sekolah Minggu. Yuk adik-adik, sudah siap untuk ibadah? Sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita doa dulu ya sama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kami boleh melalui satu minggu ini. Dan karena pertolongan-Mu Tuhan kami boleh sehat, kami boleh kuat sampai hari ini. Dan sebentar kami ingin beribadah kepadamu, kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami boleh memuji Engkau dan boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari awal hingga akhirnya ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita hari ini boleh beribadah, kita boleh melewati satu minggu ini. Semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Karena memang hanya satu orang saja yang bisa menolong kita adik-adik, yaitu Tuhan Yesus. Yuk kita pujikan, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Itu pujian kita yang pertama, dan kita masih lanjut memujikan pujian kita yang selanjutnya, yaitu kita mau pujikan satu jalan kebenaran. Nah adik-adik, hanya ada satu jalan di mana kita bisa diselamatkan, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di mana akan ada dua orang yang akan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yuk sebelum mendengar firman Tuhan, kita memujikan lagu Satu Jalan Kebenaran. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempat-Mu yang telah kusediakan. Ya adik-adik, Tuhan Yesus hadir di dalam hidup kita untuk memberikan pengharapan bagi kita. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempat-Mu yang telah kusediakan.
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Natania. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama hari ini yang berjudul Barnabas dan Paulus bersaksi di Pulau Siprus. Wah, tapi adik-adik, karena ini kan pandemi, Lause tidak bisa kemana-mana. Jadi nanti akan ada segmen Not the Explore. Jadi adik-adik bisa mengamati, mendengarkan, dan juga memahami firman Tuhan dari video Not the Explore. Nah adik-adik, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan bersama, kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan bersama. Tuhan tolong kami, sekalipun kami beribadah dengan online, biarlah kami boleh tetap hormat dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, gak perlu lama-lama. Mari kita langsung ke Not the Explore. Wah, halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Diam dulu ya. Nah, hari ini adik-adik, Lause Natania sudah mengalihkan tugasnya ke Not the Explore. Jadi, Not hari ini akan membawa adik-adik berkeliling mengikuti rute perjalanan Paulus dan Barnabas. Wah, adik-adik, di cerita minggu lalu Paulus dan Barnabas itu ada di Antioquia. Wah, tapi Paulusnya kan dari Tarsus. Nah, jadi mereka kemana ya? Wah, supaya tidak salah adik-adik, yuk kita buka peta. Mari kita singkirkan dulu tongkat ini. Mana petanya? Wah, adik-adik, mari kita buka peta. Oh, ternyata nih adik-adik, Paulus dari Tarsus pergi ke Antioquia. Sampai di Antioquia sama Barnabas, terus mereka pergi ke Pulau Siprus. Oke, berarti dari Tarsus, Antioquia, Pulau Siprus. Tarsus, Antioquia, Pulau Siprus. Tarsus, Antioquia, Pulau Siprus. Nah adik-adik, hari ini kita mau ke Pulau Siprus. Yuk kita akan naik. Bukan naik delman istimewa adik-adik. Kita mau naik perahu menuju ke Pulau Tarsus. Kita sudah ada di atas perahu. Yuk kita berangkat ke Pulau Siprus adik-adik. Wah, kita lihat dulu ya. Wah, ternyata Pulau Siprus sudah lumayan. Mari kita menuju ke sana. Cus. Nah, adik-adik, sebetulnya ada apa sih di Pulau Siprus ini? Adik-adik mau tahu, Pulau Siprus itu adik-adik pulau asal tempatnya Barnabas. Jadi Barnabas ini asalnya Pulau Siprus. Wah, dia senang sekali karena dia mau berangkat ke Pulau Siprus. Orang-orang di Pulau Siprus itu adik-adik mereka menggunakan bahasa Yunani. Sama seperti orang-orang di Antioquia. Peta ini mengganggu ya. Yuk mari kita buang juga. Nanti kalau udah butuh baru kita panggil lagi. Nah adik-adik, orang di Pulau Siprus itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Wah,
Mereka kalau nggak percaya kepada Tuhan Yesus, apa dong yang mereka percayai? Ternyata adik-adik, orang-orang di Pulau Siprus itu menyembah kepada dewa-dewa. Wah, jadi mereka tidak beribadah kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, adik-adik, untuk apa sih Paulus dan Barnabas itu pergi ke Pulau Siprus? Nah, adik-adik tahu nggak? Paulus dan Barnabas itu pergi ke Pulau Siprus untuk memberitakan Injil. Mereka akan memberitahukan orang-orang di Pulau Siprus bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat orang berdosa. Ketika mereka sampai, nih kita juga sampai di Pulau Siprus. Nah, adik-adik, ketika Paulus dan Barnabas sudah sampai di Pulau Siprus, maka mereka memberitakan Injil. Mereka masuk tahu ke kota-kota, mereka juga masuk ke desa-desa. Mereka bilang pada semua orang bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat. Waduh, adik-adik. Tadinya orang-orang di Pulau Siprus menyembah kepada dewa-dewa. Tapi orang-orang di Pulau Siprus setelah mendengar berita tentang Tuhan Yesus Kristus dari Paulus dan Barnabas, mereka tuh ada yang percaya. Wah, tapi ada juga yang menolak, adik-adik. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, kalau ditolak sedih nggak ya adik-adik? Sedih. Paulus dan Barnabas juga merasa sedih, adik-adik. Tapi mereka ingat satu perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa jangan khawatir, bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janjinya Tuhan Yesus yang diberikan kepada semua orang percaya dan semua murid Kristus. Bahwa kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kapan Luse? Senantiasa sampai akhir zaman. Berarti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Iya kan Modok? Iya. Nah, sampai Tuhan Yesus datang kembali, maka dia juga akan menyertai kita. Lanjut. Wah, akhirnya adik-adik, Paulus dan Barnabas sampai ke satu kota yang dinamakan Pafos. Kota ini di Pulau Siprus, namanya kota Pafos. Kota Pafos. Nah, adik-adik, ada apa sih di kota Pafos ini? Kota Pafos adalah kota yang paling besar yang ada di Pulau Siprus. Di kota Pafos ini, Paulus dan Barnabas juga mau memberitakan Injil, adik-adik. Tapi sebelum mereka memberitakan Injil di Pulau Pafos, mereka bertemu dengan utusan dari gubernur. Waduh. Gubernur dari kota Pafos mengundang Paulus dan Barnabas. Wah, kalau zaman dulu adik-adik, gubernur itu tinggalnya di istana. Waduh. Jadi Paulus dan Barnabas diundang ke istananya gubernur ini. Siapa nama gubernurnya? Nama gubernurnya adalah Gubernur Sergius. Wah, Gubernur Sergius dari kota Pafos di Pulau Siprus. Wah, ingat ya, namanya Gubernur Sergius. Tapi adik-adik, waktu Barnabas dan juga Paulus pergi ke istana Gubernur Sergius, ada seorang penyihir.
Penyihir ini namanya Elimas. Gubernurnya namanya Sergius. Penyihirnya namanya Elimas. Elimas ini adik-adik, aduh ceritanya sambil duduk ya adik-adik, panas. Wah, yuk kita duduk. Oke, mantap. Nah adik-adik, waktu Barnabas itu mau pergi ke rumahnya nih ya, ke istananya Gubernur Sergius. Nah, di dalam istana itu adik-adik, di dalam istananya itu ada seorang penyihir. Waduh, ini penyihir nih adik-adik. Sudah Pulau Siprus itu banyak orang yang menyembah dewa. Di kota Pafos, tempatnya Gubernur Sergius itu, ada penyihirnya. Aduh, kalau sudah namanya penyihir itu adik-adik, sudah pasti tidak suka kalau ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Tidak suka dengar Paulus dan Barnabas menceritakan tentang Yesus Kristus adik-adik. Nah, mau lu jangan turun ya. Adik-adik, akhirnya Elimas ini menghalangi Paulus dan juga Barnabas menyampaikan Injil kepada Gubernur Sergius. Wah, kok bisa gitu sih? Iya adik-adik, sebetulnya kita nih harus kenalan sama Elimas ya. Elimas itu siapa sih? Elimas adalah seorang Yahudi. Dia orang Yahudi tapi dia tidak percaya kepada Allah. Wah, dia orang Yahudi tapi dia tidak percaya kepada Allah dan juga Yesus Kristus. Wah, dia adalah seorang penyihir. Dia ini ada di Pafos untuk membantu Gubernur Sergius mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota Pafos. Nah, makanya adik-adik, waktu Barnabas dan juga Paulus ini datang, wah, Elimas merasa bahwa kalau sampai Gubernur Sergius ini jadi orang percaya, berarti dia sudah tidak butuh aku lagi. Berarti aku akan disingkirkan. Wah, adik-adik. Sehingga Elimas ini kerjaannya apa sekarang? Dia kerjanya menjelek-jelekkan Barnabas, menjelek-jelekkan Paulus, dan juga menjelek-jelekkan Tuhan Yesus Kristus di hadapan Gubernur Sergius. Adik-adik, wah, hal ini diketahui oleh Paulus dan Barnabas. Tapi adik-adik, Paulus dan Barnabas tidak pernah takut. Kenapa? Karena Paulus dan Barnabas tahu bahwa ada Roh Kudus yang akan menolong mereka untuk menghadapi Elimas dan kuasa iblis yang ada di dalamnya. Wah, makanya itu adik-adik, waktu Paulus datang nih ya, waktu Paulus datang, dia menatap Elimas, terus dia berkata kepada Elimas, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan menimpa engkau dan engkau tidak dapat melihat matahari." Wah, kalau tidak dapat melihat matahari berarti apa? Buta. Iya, Paulus bilang bahwa engkau akan menjadi buta dan engkau tidak melihat.
cut. Nanti ini dipotong ya aku bagian ini. Nanti langsung aja ke bagian yang ini. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau akan menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan adik-adik, seketika itu juga Elimas merasa bahwa aduh, kok pandanganku kok kabur ya. Ada kabut gelap yang menutup mata Elimas. Hingga adik-adik, Elimas tidak bisa melihat. Bahkan dia sampai bingung. Waduh, gimana aku jalan pulangnya ya? Waduh, dari sini gimana aku jalan pulangnya ya? Elimas adik-adik sampai perlu dituntun untuk pulang dari tempatnya Gubernur Sergius itu. Dia harus dituntun pulang, baru dia bisa pulang. Wah, adik-adik, akhirnya seperti apa? Nah, akhirnya adik-adik, Gubernur Sergius percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus dan Barnabas melanjutkan pelayanannya. Nah, adik-adik, bukankah terbukti janji Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menyertai murid-muridnya sampai kepada akhir zaman. Dan Roh Kudus itu menolong para murid-murid untuk memberitakan Injil, menghalau dan melawan kuasa iblis termasuk Elimas. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya ceritanya. Kayaknya nih Lause Natania udah mau kembali. Jadi Nat the Explore sampai di sini dulu ya. Bye bye. Nah adik-adik, wah seru banget ya tadi perjalanannya Nat the Explore. Dari Tarsus ke Antioquia dan juga ke Pulau Siprus. Nah adik-adik, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu selalu setia. Dia menyertai Lause dan juga adik-adik. Sampai kapan? Sampai pada akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi adik-adik, kita tidak perlu takut lagi. Kenapa? Kuasa iblis pun ditaklukkan. Tadi aja Elimasnya jadi buta. Nah, kita anak-anak Tuhan tidak perlu takut lagi. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam hati kita dan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Oke adik-adik, jadi tidak perlu lagi kita takut kepada iblis karena Tuhan kita lebih kuat dan hebat. Nah adik-adik, kita sekarang sudah belajar hal-hal ini. Pertanyaannya, maukah kita menjadi saksi-saksi Kristus? Nah, yuk dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, kalau nanti pas sekolah online, ataupun ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, yuk kita tidak perlu takut, tidak perlu malu. Mari kita menjadi saksi-saksi Kristus lewat perbuatan kita, lewat tutur kata kita yang selalu sesuai dengan firman Tuhan. Enggak lagi ngomong jelek, enggak lagi jadi anak yang nakal, tapi jadi anak yang takut akan Tuhan. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami anak-anak Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh seperti Barnabas dan Paulus yang menjadi saksi Kristus. Dimanapun Tuhan membawa kami, biarlah kami boleh menjadi saksi Kristus. Kami boleh jadi anak-anak yang juga
memberitakan Injil kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Adik-adik bisa siapkan di rumah, boleh minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja GKA Trinitas, atau adik-adik boleh simpan dulu, nanti boleh dititipkan papa mama. Ya. Nah, adik-adik, terlebih lagi kita juga mau mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Seperti Barnabas dan Paulus, kita juga mau menjadi pekerja Kristus untuk menceritakan tentang kasih-Nya. Yuk kita memberikan persembahan sambil memujikan pekerja Kristus yang mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesus luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita pujikan satu kali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesus luar biasa, la la la, Dia raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Yuk adik-adik kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati, kita berdoa kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami ini, supaya persembahan ini boleh dikelola dan boleh menjadi berkat di gerejamu ini. Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami ke depan, ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati keluarga kami, Tuhan yang memberikan kesehatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai beribadah pada hari ini. Adik-adik jangan lupa untuk tetap setia beribadah di Sekolah Minggu GKA Trinitas minggu depan melalui Zoom ya, jam 11 siang. Dan jangan lupa juga adik-adik tetap jaga kesehatan di rumah ya. Tetap berdoa, rajin berdoa dan membaca Alkitab.
Oke adik-adik, dan sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan sama-sama memohon doa berkat yang akan dipimpin oleh Pendeta Ruslan Christian. Nah adik-adik, tapi sebelumnya kita akan memujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini kalian sudah belajar firman Tuhan. Nah, mari anak-anak kita mencintai Tuhan Yesus. Firman Tuhan bukan cuma didengar, tapi dilaksanakan. Sekarang Pak Ruslan menyampaikan berkat bagi anak-anak, semuanya dalam sikap doa. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan, pertolongan, dan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Oke adik-adik, selesailah sudah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menyanyikan satu lagu penutup, Satu Jalan Kebenaran. Jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Ada kasih pengharapan yang diberikannya padaku. Takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.